Kemewahankah yang bisa kita banggakan untuk mencari bahagia? Apa? Rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, kendaraan mewah, atau apa yang kau harapkan dari kemewahan? Ternyata tak ada satupun yang bisa bawa kita kebahagiaan dari sebuah kemewahan. Bukan makanan enak yang bisa bikin kita tersenyum. Bukan pula pakaian-pakaian sembahwah yang bisa bikin kita itu lepas dari derita. Tapi bisa jadi sahabat sejati, teman di kala suka dan duka, jadi teman kita untuk berbagi cerita. Sahabat, pernahkah kita bertanya, siapa sesungguhnya yang bisa mengantar kita pada kebahagiaan? Kemewahan, kesederhanaan, rasa puas, atau apa? Pada intinya, kita memang butuh materi, tetapi materi adalah penunjang untuk kita berbuat baik. Maka itu, sobat muda, bila kita mempunyai teman yang sejalan, seia sekata, jaga, rawat, dan dukung dia dalam kemajuan. Contoh yang paling gampang, kita seide dalam membuat sebuah karya. Cobalah kita berbagi pengalaman. Saya senang ceramah, teman saya sedang bernyanyi. Coba kolaborasikan. Bagaimana kita ceramah sambil ada lagu-lagu. Bagaimana kita berceramah sambil ada teater. Kita modifikasi. Jangan kaku. Hidup ini kita buat seperti air mengalir, di mana aliran kebahagiaan itu akan selalu ada. Bapak Ibu sobat muda, setiap apa yang kita kerjakan pasti akan membawa kebahagiaan bila kita melandasi pada sebuah tujuan yang baik, tujuan yang mulia. Tantangan pasti ada kok. Kita membuat konten yang berharga. Bila kita mau, bila kita ingin, bila kita memulai, pasti bisa. Tantangan ya ada aja. Orang yang mencela, orang yang gak setuju, orang yang gak mendukung, itu pasti ada. Namun kita ambil yang terbaik. Bila ada sobat-sobat kita yang mendukung, kita tanya, apa karya yang terbaik untuk konten kita? Kalau ditanya pada hal-hal yang gak mendukung, pasti banyak tantangan. Buat apa kamu bikin konten? Apa manfaatnya? Banyak halangan. Tetapi Bapak Ibu sobat muda, kalau kita sudah mundur sebelum berperang, kalah sebelum berperang, ya kacau lah kita. Coba hadapi. Tanyakan pada teman-teman kita yang memang bisa dalam hal teknologi, dalam hal komputer, atau mungkin dalam hal pengambilan gambar, atau dia bisa edit, silakan belajarlah bersama orang-orang yang mau maju. Jangan ikuti orang-orang yang pesimis. Tantangan dalam kita membuat karya pasti ada.
Misalnya begini begitu. Oh, karyamu jelek begini begitu begini. Kasih solusi nggak? Kalau nggak kasih solusi, abaikan. Tapi kalau dia mengkritik, memberikan solusi, good, itu yang terbaik. Kamu tuh kalau buat karya begini-begini dong. Jangan begini-begini. Caranya begini. Itu ada. Sebuah karya ketika ada kritikan, dia berikan solusi. Itu bagus ya. Jadi kita ambil yang terbaik. Jangan ambil yang jeleknya. Pasti kalau kita mau maju, sebuah langkah kecil atau injakan kecil pasti ada duri-durinya, kerikil-kerikilnya. Nggak apa-apalah, itu tantangan. Tapi yang pasti modifikasikan karyamu. Ada selingan musik yang mengusulkan begitu, oke, pakai. Pak Edi, karyamu bagus, hanya tolong gambarnya begini, backgroundnya begini, oke, kita ambil. Kenapa? Itu bagus buat karya-karya kita kemudian. Ya, tetapi ketika ada yang menghalangi langkah majumu, abaikan. Ya, kalau memang dia mengkritik hal yang baik untuk kemajuan karyamu, oke, lanjut. Karena apa? Karena ada orang-orang tertentu yang memang merasa tidak senang tersaingi. Aduh, si Edi kok bisa bikin begini, gua enggak. Si Edi bisa begini, gua enggak. Itu. Nah, orang-orang seperti itu jangan didengar. Yang pasti kamu harus maju. Berkaryalah. Tentu harus pelajari, ya seperti usul ya. Ada seorang teman yang mengusulkan, ambillah filsafat Buddhis sebagai nyawa dari konten itu. Ya. Akhirnya kita ambil sebuah karya yang terbaik. Apa? Misalnya dia mengusulkan kita mengambil filsafat Buddhis. Ya, itu bagus ya. Jadi kita dalam hidup ini mau menghargai orang lain. Pikiran adalah pelopor yang kita punya untuk berbuat baik. Kemudian kedermawanan, kita diajarkan apa yang kita harus kerjakan. So pasti langkah-langkah kecil itulah yang bisa membuat kita maju. Mulailah dari langkah pertama. Dan saya usul ya, buat teman-teman, buat sobat-sobat yang memang bisa mengeluarkan karya, ayolah berkarya. Apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi Waisak ya. Semoga sobat-sobat Buddhis bisa mengangkat kisah-kisah yang mengangkat para bodhisattva ataupun paranita untuk kebaikan kita. Ayo pemuda Buddhis, teruskan karyamu. Jangan takut, tantangan pasti ada. Oke, kita sambut langkah berikutnya. Terima kasih.